Halo teman-teman, hari ini aku mau membahas mengenai modus penipuan yang kerap dialami oleh pengguna sosial. Nah, tema hari ini yaitu modus penipuan akun customer service palsu ya. Jadi ini itu modus penipuan yang sering banget dialami oleh pengguna sosial media yang komplain melalui sosmed, terutama Twitter. Jadi ini tuh modusnya udah agak lama ya, udah lama banget. Tapi sampai hari ini masih memakan korban. Nah, biasanya itu korbannya itu kebanyakan tidak teliti dengan akun customer service tersebut. Jadi ceritanya itu kayak gini, kronologinya. Semua kita kan punya keluhan nih sama bank atau penyedia layanan keuangan gitu kan. Nah, terus kita tuh komplainnya itu langsung ke officialnya customer service, official tempat tersebut ya. Misal aku pernah kan komplain ke BCA. Jadi aku kan kirim tweet ke BCA tadi. Nah, ternyata yang cepet gitu ada balasan, tapi ternyata yang balas itu bukan akun resminya tapi akun bodong. Nah, itu yang sekarang itu marak terjadi dan banyak memakan korban meskipun sangat sepele. Nah, dalam video ini aku akan menyertakan lampiran dari Twitter, contoh-contoh kasusnya, bagaimana korbannya bisa tertipu, dan ini banyak banget. Dan aku akan ambil garis besarnya. Nanti aku juga jelasin. Nah, kenapa sih kok bisa hal ini itu bisa terjadi? Jadi kan ini merupakan memang modus penipuan yang sangat sepele sebenarnya. Cuman sangat merugikan. Kenapa? Kan kadang kita kan kalau ada masalah gitu ya, maaf ya agak rame. Soalnya bayi-bayi dan ayahnya lagi main. Jadi kalau seumpama kita kan panik kan, ada transaksi yang gagal atau gimana kan, pasti kita kan langsung hubungi customer service. Biasanya kan kita nelpon atau email. Cuman kan kadang kalau nelpon sama email itu kan agak lama ya, kadang itu nelponnya nggak diangkat gitu kan, lama banget. Nah, jadi jalan pintasnya itu ya sosmed gitu kan. Biasanya sosmed yang paling cepet ditanggapi itu aja Twitter gitu yang sekarang itu ya. Cuman masalahnya ini tuh juga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadinya nanti keluhan kalian itu dibalasnya sama akun bodong. Nah, kalau semua kita nggak teliti, itu kita bakal terjebak gitu. Nah, biasanya akun bodong ini tuh nama ya, username-nya itu kadang itu ya mirip-mirip gitu, kadang BNI tapi I-nya itu L gede gitu kan, L kecil gitu kan. Jadi pokoknya mirip-mirip lah. Kalau nggak itu ya official gitu ya, L-nya itu 2 gitu. Nah, karena kan kita kadang-kadang panik atau lagi capek gitu ya, pikirannya mumet, tiba-tiba kayak gitu, ya wes dipikirnya emang dibalas sama yang official gitu kan. Nah, gimana sih kita biar bisa membedakan yang asli sama yang palsu? Nah, biasanya yang akun customer service kayak bank atau layanan dompet digital yang asli itu, yang original itu ada centangnya ya. Jadi centangnya itu akun resmi. Jadi kalau semua yang balas itu bukan yang akun resmi, yang ada centangnya itu abaikan saja. Nah, selain itu biasanya itu akun-akun bodong itu akan mengalihkan ke targetnya. Misalnya kan kita lagi komplain terus habis itu terima kasih Kak telah, terus dijawabnya itu terima kasih telah menghubungi, silakan klik ini gitu. Nah, klik ini biasanya diarahkan ke nomor WA ya. Jadi kayak ke ke tempat lain ya, ke message ke media chat gitu loh, selain WA atau gitu. Nah, kalau aku dulu itu yang aku alami itu ya BCA pernah, tapi nggak sampai ke itu. Terus kedua itu Indopremier, karena kan aku invest kan di Indopremier. Kan Indopremier itu salah satu sekuritas ya. Jadi waktu itu aku itu pernah top up yang ngasih itu loh ya, pokoknya top up uang biar aku bisa transaksi beli saham. Nah, ternyata uangku itu nyangkut. Nah, aku kan langsung ke Indopremier Care ya yang di Twitter gitu kan. Nah, ternyata itu dibalas sama yang akun bodong, disuruh itu kliknya itu ke Telegram. Nah, waktu itu untungnya aku langsung ngeh kalau itu penipuan. Nah, kebanyakan itu nggak ngeh gitu loh. Nah,
Biasanya kalau kita udah teralihkan ya, seumpama kita udah teralihkan ke Telegram atau ke WA gitu, ngechat si akun bodong ini tersebut, jadi dia itu kayak seolah-olah dia itu customer service yang bener. Terus itu dia tuh akan nanya rekening, apa data-data diri gitu. Terus habis itu dia itu mesti minta OTP. Nah hati-hati, kalau udah minta OTP ini udah nggak beres. Kenapa? Karena OTP itu apa ya, kode sandi yang harusnya cuman kita doang yang tahu gitu loh. Kalau semua kita proses apapun, nah itu kita yang proses dan kita yang harusnya dapat gitu. Nah semua kayak gitu tuh orang lain nyuruh tunggu ada OTP gini-gini itu wes itu red flag. Jadi itu wes apa ya, warning gitu loh. Warning jangan sampai itu jatuh ke tangan orang lain. Pokoknya kalau semua kalian komplain tiba-tiba kayak mengalami hal seperti ini, wes pokoknya kalian harus hati-hati. Nah kalau semua udah terlanjur kayak gini nih, solusinya kayak gimana gitu? Solusinya gimana sih? Solusinya kalau emang udah kena tipu kayak gini tuh, udah terlanjur data-data kita. Nah solusinya itu sebenarnya nggak ada. Kenapa? Karena biasanya kalau semua kita komplain ya ke bank karena kita ketipu gitu ya, maksud kita ketipu sama CS bodong tadi, terus tabungan kita misalnya habis gitu kan. Nah kalau kita komplain ke bank itu kadang itu bank cuman ya ditunggu, diproses beberapa hari gitu, tapi nyatanya nanti itu akhir-akhirnya nggak mendapatkan solusi yang memuaskan. Karena kenapa? Nanti itu mereka tuh berdalih itu kesalahan kita. Ya emang sih, karena kalau kayak gini tuh, kasus yang kayak gini tuh memang kesalahan kita. Kenapa kita nggak hati-hati, nggak teliti ngelihat akun bodong tersebut? Karena akun CS yang resmi itu pasti terverifikasi, pasti ada centangnya gitu loh, tanda centang yang biasanya khas akun-akun resmi gitu loh ya. Nah itu biasanya wis mau nggak mau ya kita harus mengikhlaskan. Cuman kalau semua kita mau mengusahakan biar uangnya balik itu tergantung ya kasusnya. Kalau semua uang kalian itu yang tertipu ini diambil umpamanya sama yang CS bodong ini tadi, penipu ini yang berkedok customer service bodong ini, kalau semua itu ditransfer ke rekening lain dan uang kalian yang di rekening lain itu masih belum keambil, itu masih bisa dikembalikan sama bank. Tapi tergantung banknya ya, mau repotan apa enggak dia itu. Kalau semua banknya yang kadang ada ya bank yang bener-bener orientasinya ke konsumen, ke nasabah, ada juga yang enggak. Aku nggak mau sebut-sebut. Jadi kalian bisa menilai sendiri nanti kalau semua ada contoh kasus atau teman-teman yang lain yang mengalami kayak gini. Jadi kalau seumpama udah terlanjur ya wis nggak mau gitu kan. Nah biasanya yang kayak gini itu menguras saldo yang ada di rekening kita atau di akun dompet digital kita gitu kebanyakan. Jadi kan kadang kita itu ya Allah, padahal kita itu lagi komplain, lagi ada masalah, kok malah kayak gini. Ya itu kita mau marah itu ke siapa? Soalnya itu kan kesalahan kita sendiri, nggak aware gitu kan. Terus kita itu main ngasih aja data-data, padahal itu sebenarnya bukan CS yang asli. Nah biasanya CS yang asli itu meskipun kita diarahkan ke WA, itu WA-nya juga centang itu, bukan WA yang abal-abal. Dan biasanya akun bodong ini tuh nomornya seumpama kita dialihkan ke WA ya, WhatsApp ya, itu nomornya itu pasti ada kode negara lain kayak +1 plus apa, kan biasanya kalau Indonesia kan +62. Nah kalau akun bodong ini biasanya plusnya itu plus yang lain, angka yang lain itu, kode negara lain. Jadi hati-hati ya. Terus ciri khasnya mereka itu ya mengalihkan ke aplikasi lain, aplikasi chat yang lain. Terus habis itu minta OTP, minta ngisi data di link, dia ngasih link, terus kita itu disuruh ngisi datanya di situ. Terus habis itu kita disuruh ngisi kode yang apalah pokoknya itu. Terus habis itu ya wes, kalau semua kita nggak nge sampai akhir ya uangnya ya akan terkuras gitu. Nah kalau semua kita baru ngehnya pas sudah terjadi, gimana dong? Jadi kita langkah awal yang bisa kita lakukan solusinya, pertama kita itu langsung ke ke customer service yang telepon kemana yang asli ya. Terus habis itu kita paling cepet sih telepon kalau diangkat. Nah kalau semua lagi sibuk, biasanya kan sibuk ya, pas kita ketipunya malam-malam gitu kan biasanya kan sibuk ya. Nah itu nunggu sampai bisa, terus itu kita minta diblokir rekening kita pertama, rekening kita. Terus habis itu minta kita cerita kronologinya dan minta dilihat itu aliran dananya kemana aja, ke atas nama siapa. Kok semua larinya itu ke sesama rekening, ke semuanya kita
kejadiannya di bank BCA ya. Terus habis itu ternyata uang kita dilarikan di rekening BCA juga. Nah itu biasanya gampang lah, kalau semua itu lintas bank. Nah itu wis koordinasinya yang agak memakan waktu ya. Bukan berarti nggak bisa, tapi ya bisa, cuman memakan waktu gitu, tergantung kita usaha dan sabar-sabarnya gitu kan. Terus waktu itu kalau semama udah terjadi kayak gini, kadang susahnya ternyata rekening atau dompet digital yang kita pakai itu adalah dompet digital atau rekening yang paling aktif gitu, yang kayak semua contohnya rekeningnya itu dipakai buat nampung gaji tiap bulan gitu kan. Loh itu kan gimana ya, riskan banget gitu loh kalau semua itu sampai kebobolan gitu kan, datanya sampai kebobolan kayak gini. Terus itu nanti bisa aja kalau nggak dibenerin, ini tuh apa ya, akan terus berlanjut gitu loh, harus diputus gitu loh. Nah kalau semua temen-temen mau komplain ya, sama mau komplain di sosial media itu hati-hati dan hati-hati sama reply atau balasan dari akun bodong ini. Terus yang selanjutnya, kalian bisa setting kalau semua kalian komplainnya di Twitter, kalian bisa setting di posannya itu, nanti kita itu pilih orang siapa aja yang bisa balas. Nah semua kita itu ngirimnya ke bank BCA atau bank BRI gitu, jadi yang bisa balas itu cuman akun official yang kita mention doang gitu. Nah teman-teman, yang ini aku mau bikin tutorialnya gimana caranya kalau semua kita komplain ke akun official dan bikin yang bisa nge-reply atau ngebales cuman akun official tersebut, jadi bisa meminimalisir tindak penipuan dari akun bodong, akun customer service bodong. Jadi kita klik dulu nama akun banknya yang kita mau komplain, terserah. Kalau semua kita BNI, maka kita pilih sendiri BNI yang ada centangnya ya. Kalau semua BRI, kita juga cari yang ada centangnya. Tuh bank BRI ID ada centangnya. Kalau enggak Halo BCA, terserah ya. Yang mana yang kalian mau itu, yang mau komplain. Coba ini Halo BCA gini. Tuliskan kronologi Halo Min, misalnya ya ini teman-teman. Iya nak, bentar ya. Tuh. Jadi ini contoh aja ya teman-teman. Nah, terus kita di sini, ini kan ada tulisan nih everyone can reply. Jadi ini kalau kita aktifin ini pasti semua orang bisa bales. Cuman kalau semua kita mau yang balas cuman Halo BCA doang, kita klik lagi nih, klik only people you mention. Jadi pilih yang add ini, kita klik gini. Jadi nanti yang bisa bales itu cuman Halo BCA, bukan akun bodong lain. Jadi ini bakal meminimalisir kalian untuk terjebak dari penipuan. Kalau semua kalian mau komplainnya lewat Twitter gitu ya teman-teman. Terus habis itu setelah itu kita setelah tweet kita tunggu sampai dibalas. Nah kadang kan orang nggak nge ya kayak fitur kayak gini tuh. Nah biasanya pakai aja fitur kayak gini, nanti aku jelasin di belakang. Jadi pakai aja fitur yang ini, terus biar yang balas itu cuman akun official tersebut yang kita kirim itu deh. Jadi nggak akan meminimalisir jawaban dari akun-akun bodong. Soalnya kalau kalian nggak percaya kan biasanya nyoba sendiri, kalian ke akun resmi bank apa aja, meskipun kalian bukan nasabah bank itu, coba aja tes kayak, Kak hari ini saya transfer gini-gini, ternyata aku nggak masuk ya gimana ya. Nanti tunggu aja sampai beberapa menit gitu ya, langsung nanti pasti ada yang balas akun-akun bodong tersebut. Nah teman-teman, ini tuh salah satu contoh kasus yang hari ini terjadi, dan ini tuh lagi rame. Jadi kakaknya ini tuh kena musibah. Di awalnya kakak ini tuh udah kena tipu logam mulia dia itu. Ternyata dia tuh langsung komplain lewat Twitter ke ke Flip. Jadi dia itu kan transaksinya lewat Flip ya. Tuh dia awalnya tuh nge-tweet di Flip ID. Nah Flip ID ini username yang asli ya, yang customer care yang asli. Dia bilang, mohon Kak, email saya dibalas sejak kemarin kok belum ada balasan ya gitu. Nah ternyata tweet kakaknya ini dibalas di GRT gitu loh, di retweet pakai quotes sama ini akun bodong nih. Tuh fotonya kan meyakinkan ya. Terus awalnya ini namanya Flip transfer beda bank gratis, tapi username-nya tuh Flip official, L-nya 2 tuh udah kelihatan bodongan. Terus itu kata-katanya seperti ini sangat template banget ya kayak gini.
kayak seolah-olah dia itu akun resmi, itu situ dia tuh nih dialihkan ke WA. Nah tuh WA-nya dengan kode negara lain, jadi bukan +62. Meskipun +62 kalian juga harus apa namanya, harus hati-hati juga. Biasanya +62 tapi dia nggak centang, jadi harus yang centang ya kalau semua kalian WA sama akun yang asli gitu loh. Tuh Mandiri Care juga tuh tulisannya Mandiri Care tapi nya nama orang gitu kan. Ini sangat menipu ya. Kan jangan sampai ke Gojek yang namanya ke Gojek sampean. Jadi awalnya tuh baru saja penipuan, terus habis itu dia itu laporan tapi ternyata di GRT sama penipu gitu loh. Nah setelah dihubungin, jadi mbaknya ini tuh nggak ngeh kalau semama ini tuh kakaknya ini tuh nggak ngeh kalau semama yang GRT itu adalah orang penipu ya, maksudnya tuh nggak. Terus dia tuh bilang nih, saya dihubungin orang ini minta saya mengisi link tuh. Jadi kalau semama kita disuruh menghubungin lewat link kayak gini, terus habis itu di dalamnya kita disuruh ngisi apa namanya link gitu wes, itu warning kalau itu bakal menjadi kasus penipuan. Kenapa? Karena link ini tuh link phishing ya. Jadi tuh di WA-nya itu bukan centang, bukan. Biasanya kalau akun resmi itu pasti ada nama akun resminya ditambah centang warna hijau. Itu wes default dari WA kalau itu menandakan kalau itu akun resmi. Nah kalau kayak gini itu wes alamat penipuan gitu. Kakaknya tuh ini juga kasihan banget kan, kakaknya kalau kayak gini udah jatuh tertimpa tangga, jadi dia tuh udah tertipu, malah ketipu lagi gitu loh. Tuh kayak gini kan pinter banget kan orangnya. Loh, sama gelagatnya itu kayak gini, plusnya itu plus negara lain. Tuh dia itu kayak gini nih. Nah ini phishing pastinya. Nah ternyata dia itu adalah ya namanya kedok penipuan kayak gitu, terus disuruh apa-apa gitu, tiba-tiba langsung wis amblas itunya. Jadi uangnya itu pas keambil, uang di rekeningnya keambil tuh. Jadi transfernya itu lari kemana tuh banyak kan. Kasihan banget ya Allah. Jadi kayak gini tuh nggak sedikit ya teman-teman. Kadang itu sampai capek. Ini pasti capek banget kakaknya ngurusnya ini. Ya Allah, uangnya gede banget lagi kan. Kalau kalian nggak percaya, aku akan search juga yang lain nih. Sama kita Halo BCA gitu ya. Halo BCA. Tuh biasanya apa namanya akun resmi itu kayak gini contohnya nih, Halo BCA ada centangnya. Ini centang yang wes nggak bisa ditiru, itu pasti kayak gini gitu. Mereka itu sekarang juga lagi semuanya ini bank-bank yang buka customer service lewat sosial media pasti sering banget ngasih namanya warning ya untuk akun resmi seperti layanan Twitter BCA itu tidak ada kata penghubung atau kata tambahan dan ada centang biru gitu kan. Semua akun resmi pasti seperti itu. Nah ini contohnya nih, ini kan ada kakak-kakak nih nyoba flash BCA ini masih bisa top up banking nggak sih gitu kan. Ini contohnya nih gini, yang bales ini Halo BCA yang asli ya ya teman-teman ya, tuh bener kan. Kita lihat tuh di bawah juga ada nih. Tuh kayak gini nih, tuh contohnya kan sekarang menghubungi Halo BCA. Loh, layani sepenuh hati BCA Halo BCA kayak gini. Nah ini nih, jangan sampai kamu Gojek sama yang reply bawahnya. Always selalu lihat ada centangnya. Ini tuh nggak hanya terjadi di Bank BCA atau apa ya, BNI juga tuh banyak juga yang ngomong banyak modus kayak gini. Emang banyak sih dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang masih banyak juga korbannya. Tuh. Jadi kalau BNI itu namanya bukan BNI doang ya, jadi BNI +46. Tuh kayak gini. Tuh, jadi centang. Kalau BNI kalau nggak ada centangnya itu wes otomatis itu penipuan ya teman-teman. Jadi hati-hati. Pokoknya kalau kalian diminta ngisi link atau disuruh ngisi atau hubungi ke WhatsApp itu wes jangan sampai ya, kalian harus cepat sadar gitu kan. Dan ini tuh banyak banget korbannya, dan kebanyakan sih nggak bisa balik duitnya, kecuali kalau
ada faktor tertentu yang memang benar-benar masih bisa diambil, kayak seumpama uangnya masih nyangkut karena rekening yang penipunya diblokir atau dibekukan dananya, itu masih bisa. Itu pun harus cepet banget kalau mau ngurusnya ya teman-teman. Jadi kalau semua begitu kita ngeh kalau itu ditipu gitu ya, terus habis itu kita lapor ke sana kemari yang di customer service yang bener-bener yang resmi ya. Terus setelah itu minta rekening kita diblokir, minta ditelusuri, terus habis itu semua ketemu minta diproses untuk dibekukan dananya yang ditransfer itu tadi. Kalau semua kita lebih cepat dari penipunya, ya ada sisa-sisa uang yang yang bisa diambil, yang bisa diamankan. Nah, kalau semua biasanya penipuan ya juga cepet ya, udah tahu ada korban kayak gini langsung wis uangnya langsung dialihkan kemana gitu kan, langsung diambil gitu. Nah ini cepet banget, jadi kalian harus hati-hati. Solusinya ya kalau mau komplain ke nah contoh lain selain selain bank ya, jadi ini akun Indo Premier, ini sekuritas yang aku pakai. Nah ini juga ada orang minta bantuan. Nah biasanya kalau akun resmi itu jawabnya itu ya pasti yang centang ini akunnya. Terus setelah itu dia itu nggak bakal ngalihkan kalian ke WhatsApp atau ke Telegram ya, pasti langsung disuruh nge-DM. Jadi DM di akun officialnya tersebut. Jadi kita klik DM-nya nih, klik DM. Nah terus gini, jadi aku dulu waktu itu pernah kayak gini nih, pernah komplain lah, nggak akan aku liatin ya, karena ini mengandung konten sensitif. Jadi kayak gini, kalian nggak bakal dialihkan ke WA, jadi kalian pasti DM-an sama akun resminya lewat DM-nya mereka tuh, gitu teman-teman. Maaf ya teman-teman, jadi ini tuh bayi yang tadi rame banget sama ayahnya, itu pengen banget masuk video tuh.